完璧に座標を合わせて。待ってて、ライド。ジェイドが毒の魔力を抑止する。お前はそれがジェイド。とんでもねえ魔術だなんだと。呪われの肉体はHalo para nimers, yang tahunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime summer terbaru kali ini, yaitu anime action yang berjudul Tensei Shitara Dainana Oji yang sekarang udah nyampe ke episode ke-8 guys. Nah, buat kalian guys ya yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode kali ini, langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps tanpa banyak bacot. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Selebeu. Setelah kedatangan surat secara tiba-tiba di depan mereka semua, Galilea pun membukanya, yang mana itu langsung membuat Galilea menangis. Itu adalah surat dari Jet. Jet minta maaf karena butuh waktu lama untuk kembali pada mereka. Jet telah menggulingkan pemerintahan Lordos yang sedang mempersiapkan perang, dan sekarang dirinya lah penguasanya. Dan akhirnya Jet telah siap menerima teman-temannya di istana penguasa sesuai dengan janjinya. Dia juga telah menyiapkan pesta untuk menyambut mereka di kediaman penguasa Lordos. Dengan itu mereka semua jadi sangat senang guys. Galilea bilang pada Lloyd bahwa Jet telah kembali, tapi ketika Lloyd melihat surat tersebut, dia sepertinya menyadari sesuatu guys. Singkat cerita, tanpa banyak bacot, mereka pun langsung OTW dengan sangat cepat menggunakan sihir milik Lloyd. Saking cepatnya itu membuat mereka semua sampai kesusahan, kecuali Lloyd doang sih. Scene lalu memperlihatkan kejadian sebelum mereka OTW, yang mana Galilea bersujud dan bilang pada Lloyd bahwa mereka akan menuju Lordos untuk bertemu dengan Jet. Karena Lloyd sudah membantu mereka, maka mereka pasti akan membalasnya suatu hari nanti. Di sini Ren ingin Lloyd bergabung dengan mereka karena nanti dia bisa menanamkan mantra pada Jet juga. Jadi maksud Lloyd itu Jet bisa mengendalikan kemampuannya. Merasa jika Jet itu berbohong, di sini mereka sepertinya mulai tidak percaya dengan isi surat tersebut. Namun Ren bilang jika Jet pasti telah belajar mengendalikan kekuatannya. Dengan itu Lloyd tidak akan ikut, tapi dirinya tetap akan ikut karena tertarik dengan kekuatan teleportasi. Merasa jika Ren itu tak percaya dengan Jet, Lloyd berkata jika ada sesuatu yang salah maka dirinya yang akan mengurusnya. Jadi mereka bisa santai dan mengikutinya. Dengan itu mereka semakin sedih karena Lloyd sangat baik pada mereka. Mereka pun senang karena akhirnya Lloyd setuju ikut bersama mereka. Terus lalu kembali pada mereka semua yang akhirnya sampai di daratan Lordos, yang mana mereka pada tepar semua karena saking cepatnya babang Lloyd. Bahkan badan Babylon sampai bengkok ke belakang. Dengan itu Lloyd mengusulkan agar mereka beristirahat. Dengan itu Ren akan mencari makanan dan memasaknya untuk mereka. Babylon bilang jika Ren dibesarkan di hutan, jadi dia tahu bagaimana cara bertahan hidup di tengah hutan. Setelah orang tuanya terbunuh, Ren tinggal sendirian di hutan lalu ditemukan oleh Jade. Merasa jika itu adalah berita buruk, tapi Jet tak mempermasalahkannya dan dia akan mengajarinya cara bergaul. Namun Galilea tidak mau karena jika racunnya mulai menyebar maka mereka akan terkena dampaknya. Tapi Jet tetap bodo amat hingga akhirnya dia pun terkena racun Ren. Galilea pun sadar jika membungkus Ren saja tidak akan cukup. Ren pun mencoba kabur, tapi Jet mengambilnya lagi, yang mana dia akan merawat Ren bagaimanapun caranya. Jadi dia ingin mereka semua membantunya. Dengan itu mereka semua pun mau nggak mau mengikuti kemauan Jet. Mendengar itu air mata Ren pun keluar guys. Dan sejak saat itu mereka bekerja sama untuk merawat Ren, membuat baju, memberinya makanan, dan juga mengajarinya banyak hal. Singkat cerita, setelah agak besar, Jet pun memberikan mantra yang bisa menetralisir racun Ren, yang mana mantra itu dipasang pada baju Ren. Jet juga memberikan jepit rambut pada Ren. Dengan itu semua Ren pun semakin dibuat sedih, dan sejak saat itu Jet sudah seperti kakak kandung bagi Ren. Mereka semua itu sudah sama seperti keluarga. Bahkan Lloyd di sini sampai sangat ingin sekali bertemu dengan Jet. Grim bilang jika membuat Lloyd menaruh minat pada orang lain, artinya orang itu sangat hebat. Setelah Ren mengumpulkan semua bahan, dia pun langsung memasak. Namun karena merasa makanannya agak aneh, malah ini yang Babylon lakukan.
Talia bilang bahwa makanan itu tidak sopan terhadap Lloyd yang merupakan seorang pangeran. Ren sendiri mengakui jika itu hampir bukan seperti makanan, tapi tolilnya si Lloyd ini malah memakannya dengan sangat lahap. Bahkan mereka sampai shock ngelihatnya, yang mana menurut mereka masakan itu sangat enak dan kaya rasa. Dalam benaknya Lloyd bilang jika di kehidupan sebelumnya dirinya sangat miskin dan makan makanan yang jauh lebih buruk lagi. Jadi makanan itu mah udah be aja. Melihat itu mereka pun ikut makan, karena seorang pangeran aja makan makanan seperti itu, apalagi mereka yang tumbuh di tempat kumuh. Melihat makanannya dimakan oleh mereka semua, Ren pun jadi sangat senang. Shin lalu kembali menceritakan Jet yang mana dia memberitahu teman-temannya bahwa guild petualang telah mempertimbangkan kembali harga buronan mereka. Dengan itu mereka sangat senang karena akhirnya mereka tak akan menjadi penjahat lagi dan bisa hidup normal. Namun Jet bilang lagi jika mereka hanya mempertimbangkannya, jadi belum tentu mereka bebas. Terus di sini Jet bilang pada mereka semua bahwa dirinya sebenarnya adalah putra ketiga dari penguasa Lordos. Dirinya seorang bangsawan dan mendekati mereka semua untuk memanfaatkannya. Jet bilang jika Lordos dikuasai oleh keluarganya yang benar-benar jahat, mereka merencanakan perang setiap hari layaknya orang yang haus darah. Jet putus asa mencari cara untuk menghentikan perang. Oleh karena itu dirinya mencari sekutu dan kekuasaan. Jet meminta maaf karena telah menipu mereka semua. 超びっくりしてるよ。 Mereka semua tak mempermasalahkannya karena mereka telah menempuh berbagai jalan dalam hidup. Jadi mereka sudah terbiasa melewati banyak hal yang tak menyenangkan. Jet telah memberikan mereka semua harapan. Mereka akan membantu Jet untuk melawan keluarganya, tapi Jet tak mau karena dirinya akan membereskan masalah itu seorang diri. Mereka sudah bekerja untuk mendapatkan hal agar hidup normal. Jika guild petualang mengetahui mereka telah melakukan pembunuhan karena dendam pribadi, maka semua itu akan sirna. Jet bilang jika tubuhnya terkutuk, keluarganya terkutuk, dan seluruh hidupnya terasa seperti terkutuk. Namun waktu yang dirinya habiskan bersama mereka adalah berkah baginya. Jet ingin mereka semua berjanji padanya jika dirinya tidak pernah kembali dari Lordos. Dia ingin mereka tetap mempertahankan guild tersebut. Jangan sampai mereka menyerah pada impian mereka untuk hidup bebas lagi. Jika dirinya berhasil menjadi penguasa Lordos, dirinya akan menjadikan Lordos wilayah di mana orang-orang rusak bisa hidup bahagia. Mendengar kisah itu, Grim aja yang sosok iblis sampai nangis dibuatnya. Singkat cerita, setelah itu mereka yang OTW ke istana, tapi Lloyd malah tidur. Galilea tak percaya karena dengan semua sihir luar biasa yang Lloyd gunakan, ternyata dia juga bisa tidur. Namun Grim bilang meski Lloyd tidur, dia punya penghalang berat setiap saat. Galilea pun merasa itu benar karena dia merasa Lloyd itu sangat berat. ロードスト陣営に 少しでもロイドさん Di sini mereka menyuruh Grim untuk tetap menjaga Lloyd, sedangkan mereka akan mengintai kerajaan. Tapi Grim bilang jika Lloyd itu tak terkalahkan bahkan saat tidur. Grim khawatir sama mereka, oleh karena itu dirinya ikut mereka untuk mengintai. Sedangkan Lloyd ditinggalkan di tengah hutan sendirian dengan keadaan tertidur. Singkat cerita, mereka nampak melihat sebuah pesta yang sangat ramai, yang mana itu adalah pesta yang mungkin untuk menyambut kedatangan mereka. Menurut Grim tidak ada ancaman apapun di pesta itu, tapi Grim bilang agar mereka harus kembali dan membawa Lloyd bersama mereka. Mereka pun setuju karena mereka juga ingin memperkenalkan Lloyd pada Jet. Jet dulu pernah bercerita ketertarikannya pada pangeran ketujuh. Tak lama mereka didatangi oleh orang yang mana orang itu tahu bahwa mereka adalah guild pembunuh. Ternyata mereka disambut dengan sangat baik, guys. Kalau tahu kayak gitu ngapain dah pakai mau mengintai segala anjir. Mereka disuguhi makanan dan minuman yang sangat banyak. Mengetahui keadaan di sana sangat damai, Grim pun hendak pergi untuk memanggil Lloyd, tapi Ren malah memegangnya. Dia ingin Grim sedikit lebih lama di sana karena dirinya sangat gugup. Orang-orang di sana nampak sangat ramai, bersenang-senang menikmati pesta penyambutan guild pembunuh. Galilea lalu bertanya apakah Jet ada di sana. Orang ini bilang jika tak lama lagi Jet akan datang, dan benar saja Jet muncul menyambut mereka. Melihat itu tentu saja mereka semua tidak bisa menahan tangisnya. Merasa aneh melihat Jet menggunakan pakaian istana. Dengan itu Jet pun mengganti bajunya seperti orang biasa. Melihat itu mereka terkejut karena Jet bisa mengganti baju hanya dengan teleportasi, yang artinya Jet benar-benar bisa mengendalikan kekuatannya sekarang. Mereka semua nampak sangat senang karena Jet baik-baik aja. Ren yang ingin mengatakan sesuatu pada Jet,
Tapi saking bahagianya dia itu sampai tak tahu apa yang harus dirinya ucapkan. Bahkan Grim sendiri sampai mewek. Tapi dia lalu pergi untuk memanggil Lloyd. Setelah itu Jet bilang pada mereka bahwa dirinya itu tak terlalu peduli. Kok jadi agak aneh? Jet malah seperti menyakiti perasaan mereka guys. Dan ternyata semua orang di sana nampak berubah menjadi jahat. Ren nampak tak percaya dengan apa yang telah terjadi. Jet menawarkan tubuh mereka pada orang-orang yang ada di sana. Parahnya di sini dia malah lupa nama Ren. Dari kejauhan nampak serangan yang menuju ke arah Jet. Namun Jet dengan mudah menangkisnya serangan itu. Yang mana itu adalah serangan yang dilakukan oleh Grim. Grim menyuruh mereka pergi serta membawa Lloyd. Grim yang hendak bilang siapa Jet itu sebenarnya. Namun secara tiba-tiba Jet menyerang Grim hingga terpental sangat jauh. Namun untungnya Grim itu terpental tepat ke arah Lloyd. Jadi ya bangunlah tuh sang MC overpower kita ini. Grim bilang pada Lloyd bahwa kejadiannya baru sekali. Dirinya tahu apa yang sebenarnya diincar oleh Jet. Sin kembali ke kerajaan. Ren yang masih belum mengerti siapa sebenarnya mereka itu. Dari dalam tubuh para manusia nampak keluar iblis, yang mana ternyata semua orang yang ada di sana itu iblis guys. Jet berkata bahwa mereka semua adalah iblis yang dirinya bawa dari dunia bawah, yaitu dunia yang ada di luar benua itu dan di seberang lautan luas. Dia itu mengambil alih tubuh Jet karena kekuatan teleportasinya. Nah, nama iblis yang menguasai tubuh Jet ini adalah Guisarme. Dia itu butuh waktu berbulan-bulan untuk menyelamatkan pikiran Jet hingga dia terbunuh. Jet itu sangat mengkhawatirkan mereka semua. Bahkan sampai akhir hayatnya dia menolak dan bilang agar Guisarme tidak melukai teman-temannya. Tubuh rusak adalah wadah yang cocok untuk mereka para iblis meski yang cukup langka. Jet sampai melakukan bunuh diri agar Guisarme tidak bisa melukai teman-temannya. Namun si Guisarme membiarkan Jet di ambang kematian sebelum menyembuhkan lukanya. Para iblis nampak tertawa. Mereka para iblis nampak mulai memperebutkan tubuh Ren yang mempunyai kekuatan racun. Ren yang hendak mengambil jepit rambut pemberian Jet yang terjatuh, tapi Guisarme malah menginjaknya guys. Bahkan Guisarme tahu bahwa Ren telah membunuh orang tuanya sendiri dengan racunnya. Babylon, Galilea, Crow dan Talia nampak tak berdaya. Mereka itu sangat ingin menghajar Guisarme, tapi mereka tak bisa bergerak. Namun secara nggak sengaja Guisarme melihat tanda sihir yang ada di tubuh Ren. Merasa jika itu adalah mantra karena dia tak pernah melihatnya di dalam ingatan Jet. Guisarme kesal karena tubuh mereka yang merupakan harta telah dirusak. Guisarme meminta Ren untuk menyebutkan siapa yang telah melakukan itu. Bahkan Guisarme menggunakan kutukan agar Ren mau mengucapkannya. Tapi Ren nampak melawan kutukan itu dengan menggigit lidahnya sendiri. Guisarme terus memaksa Ren, tapi dari atas nampak Lloyd yang mulai menggunakan mantra. Galilea dan yang lainnya diberikan mantra pelindung, dan inilah yang Lloyd lakukan. Dan yap, situlah akhir dari anime Tensei Shitara Dainana Oji episode ke-8. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya, makanya pantengin terus channel Anime Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Slebeu.